Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan melakukan uji hipotesis komparatif kategorik berpasangan dengan menggunakan uji McNemar, di mana kita akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Uji hipotesis komparatif kategorik berpasangan adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi atau perlakuan pada kelompok yang sama dengan data berbentuk kategorik, data nominal atau ordinal. Uji ini biasa dipakai ketika data diperoleh dari subjek yang sama, namun dalam dua situasi berbeda atau dua waktu yang berbeda. Adapun tujuan dari hipotesis komparatif kategorik berpasangan adalah untuk menguji apakah adanya perbedaan yang signifikan antara dua kondisi atau perlakuan pada kelompok yang sama dengan data yang bersifat kategorik. Kemudian ada syarat uji. Syarat uji ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu data bersifat kategorik atau data normal dan ordinal. Kemudian yang kedua, terdapat dua kondisi atau perilaku yang ingin dibandingkan pada kelompok yang sama. Kemudian yang ketiga, data berasal dari pengukuran yang berpasangan. Kemudian jenis-jenis uji. Jenis-jenis uji ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu uji McNemar, merupakan uji yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi berpasangan dalam data kategori. Syarat ujinya yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, data kategori berpasangan atau dua kondisi pada subjek yang sama. Yang kedua, tabel kontingensi 2x2. Yang ketiga, minimal satu set dengan frekuensi lebih dari 5. Kemudian uji yang kedua yaitu uji marginal homogeneity, merupakan uji yang digunakan untuk menguji apakah distribusi kategori berpasangan pada dua kondisi atau waktu berbeda adalah sama. Syarat ujinya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu data kategori berpasangan. Yang kedua, lebih dari dua kategori pada masing-masing kondisi atau waktu. Yang ketiga, tabel kontingensi lebih besar dari 2x2, misalnya 2x3. Kemudian uji yang ketiga yaitu uji Cochran-Quick, merupakan uji yang digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih kondisi berpasangan pada data kategori. Syarat ujinya terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu data berpasangan dengan lebih dari 2 kategori atau kondisi. Yang kedua, tabel kontingensi lebih besar dari 2x2, misalnya 2x3 atau lebih. Nah, selanjutnya kita langsung masuk saja ke aplikasi SPSS-nya. Saya menggunakan SPSS tahun 2022. Nah, setelah kalian masuk ke aplikasi SPSS, tampilannya akan seperti ini. Pada kolom nama kita beri tanda sebelum. Kemudian kita enter dan di bawahnya kita kasih tanda sesudah. Kemudian jangan lupa enter dan jangan lupa untuk mengubah skala datanya jadi skala data nominal. Pada sesudah juga kita ubah menjadi nominal dan pada value kita isi 0 itu membeli, tidak membeli. 0 itu tidak membeli. Kemudian kita klik
ADD, kemudian kita klik angka 1 lagi dan labelnya itu membeli. ADD, terus oke. Di kolom sesudah juga kita buat seperti yang tadi, angka 0 kita isi labelnya tidak membeli. ADD, kemudian angka 1 kita kasih label membeli. ADD, terus oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke data view untuk mengisi datanya. Tampilannya akan seperti ini. Langsung saja kita isi datanya. Nah, datanya sudah saya input. Kemudian kita pilih analyze. Kemudian pilih non-parametric test. Kemudian legasi dialog. Dan pilih 2 relate sampel. Klik. Lalu variabel sebelum kita pindahkan ke tabel sini. Begitu juga dengan variabel sesudah. Kemudian kita pilih McNamara. Terus klik OK. Konsep dasar uji McNamara dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Tentang uji McNamara merupakan uji statistika yang bertujuan untuk membanding-bandingkan sampel yang paling berpasangan. Yang kedua, uji McNamara digunakan untuk mengukur data sebelum dan sesudah diberikan suatu perilaku atau treatment kepada sampel yang digunakan. Yang ketiga, uji McNamara merupakan bagian dari statistika non-parametrik. Dan yang keempat yaitu skala data yang digunakan dalam uji McNamara yaitu data kuantitatif atau data normal. Selanjutnya ada contoh kasus, yaitu seorang pemilik toko ingin mengetahui apakah pemberian diskon berdampak pada suatu keputusan pelanggan untuk membeli produk. Ia mencatat keputusan 20 pelanggan yang sama sebelum maupun setelah diskon diterapkan. Contoh kategorisasi data yang ada pada tabel di bawah ini. Nah, adapun tabel yang ada pada di samping yaitu
Contoh tabel sebelum dan sesudah diskon. Selanjutnya, hipotesis HO. Tidak ada pengaruh pemberian diskon terhadap keputusan pelanggan untuk membeli produk. H1, ada pengaruh pemberian diskon terhadap keputusan pelanggan untuk membeli produk. Kriteria penilaian menggunakan P-value. Pertama, jika P-value 0,05 tolak HO, artinya pemberian diskon berdampak signifikan pada keputusan pembelian. Kedua, jika P-value 0,05 terima HO, artinya pemberian diskon tidak berdampak signifikan pada keputusan pembelian. Tahap lanjutan, rumusan masalah. Apakah pemberian diskon dampak terhadap keputusan pelanggan untuk membeli produk? Identifikasi variabel. Variabel bebas independen, variabel pemberian diskon. Variabel terikat dependen, variabel keputusan pelanggan untuk membeli produk. Jenis hipotesis. Hipotesis komparatif 2 sampel berpasangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembacaan hasil analisis. Ada 2 responden yang tidak melakukan pembelian baik sebelum dan sesudah adanya diskon. Dan ada 10 responden yang awalnya tidak melakukan pembelian, namun setelah adanya diskon, responden tersebut melakukan pembelian. Kemudian, ada 2 responden yang awalnya melakukan pembelian sebelum adanya diskon, namun responden tersebut tidak melakukan pembelian setelah adanya diskon. Dan ada 6 responden yang tetap melakukan pembelian baik sebelum maupun sesudah adanya diskon. Selanjutnya masuk ke pembacaan hasil uji tes statistik. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa penilaiannya itu menggunakan p-value, di mana jika nilainya kurang dari 0,05 maka hipotesis nolnya ditolak, dan jika nilainya lebih dari 0,05 maka hipotesis nolnya diterima. Dari hasil pengujian tadi didapatkan hasil nilai siktutelnya yaitu 0,039. Nilai ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa pemberian diskon memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pelanggan untuk melakukan pembelian. Dengan kata lain, terdapat perbedaan keputusan pembelian baik sebelum dan sesudah adanya diskon.